Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Raihan dan aku Aura. Yeay. Halo, long time no see Kak Aura. Bener banget. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku hari ini sehat. Gimana Kak Aura? Alhamdulillah sehat juga hari ini. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Sobat Mandawangi? Pastinya Semoga diberi kesehatan ya Kak Aura. Amin. Dan semoga diberi kesehatan agar bisa nonton podcast kita terus juga nih Kak. Kangen gak sih? Udah lama gak podcast. Kita terakhir podcast itu pas lebaran. Iya, Pas bulan puasa itu. Iya, betul. Jadi kali ini kita bakal meramaikan podcastnya Mandua Banyuwangi lagi. Comeback Kak. nih. Iya bener banget. Oh iya, kali ini kita bakal podcast sama siapa ya Kak? Sama yang salah satu siswa berprestasi. Ya, oke. Jadi kita bakal podcast sama yang baru-baru ini kayak Dinyatakan lulus seleksi. Iya. Seleksi apa itu? Ayo. oke. Mungkin langsung aja nggak sih Kak? Langsung aja. Ini dia. Halo. 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 Boleh nggak sih perkenalan Iya. dulu? Ya, perkenalkan nama saya Bagas Tirta Liantama dari kelas 10H. Saya Zawa Aurelia Citra Sarwansyah dari kelas 10C. Oke. Wih. Jadi kali ini kita mengundang teman-teman ini karena mereka itu merupakan calon Paskibra. Iya, calon paskibraka ya Kak. Iya, betul. Oke. Jadi kan mungkin masih banyak yang belum kenal ya udah banyak lah yang kenal sama kalian karena Banyak kan pas itu lah. sempat di-post juga ya di Man ya. Apalagi Kak Di Bagas IG-nya ini Man. OSIP. Iya. Pasti banyak yang Iya. kenal. Oh iya, kali ini tuh kita kayak bakal cerita-cerita aja sih tentang gimana sih kok kalian bisa jadi Capaska gitu. Karena kan kita kepo ya Kak ya. Kepo Iya, banget. bener banget. Oh iya, gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Sibuk nggak sih akhir-akhir ini? Sibuk nugas. Ya, sibuk nugas. Emang Numpuk banget soalnya. Iya, Iya. udah deket ujian Iya. Kak. Kemarin juga baru selesai ujian gitu ya. Iya. Terus tugas juga masih tetap berjalan gitu. Oke. Kalian kan sibuk nih. Kemarin kan juga sempet kayak seleksi ya kalau denger ya. Itu pas kalian seleksi gitu, gimana caranya kayak membagi waktu antara tugas sama seleksinya kalian gitu? Ya, dari situ kan kita harus benar-benar mampu memanage waktu kan, antara latihan fisik kita untuk persiapan seleksi juga ya seperti diimbangi lah dari segi fisik kita dan akademik kita. Jadi nggak boleh ketinggalan dari fisik nggak boleh ketinggalan, dari akademik juga nggak boleh ketinggalan. Jadi harus seimbang gitu. Oke. Kalau kalian berdua latihan fisiknya apa? Biasanya. Biasanya ya lari itu. Habis itu push up, sit up, back up. Kadang juga Shuttle run 3 putaran. Wih, bisa nggak Kak Aura? Itu setiap hari kayak gitu. ya Wow. Harus rutin, kalau nggak rutin performanya bisa turun misalnya. Iya juga. Karena kan ini kan latihannya kan juga buat seleksi gitu kan ya. ya. Iya. Oh iya, kira-kira yang ikut mencalonkan diri jadi paskibraka dari Mandua Banyuwangi itu berapa orang Kak kalau boleh tahu? Yang dari awal itu kan kecamatan. Nah, tingkat kecamatan itu dari Mandua Banyuwangi itu mengeluarkan 16. Iya, 16 orang. Nah, itu kan diseleksi di kecamatan dulu. Nah, waktu di kecamatan itu lolos 4 orang. 3 laki, 1 cewek. Keren. Terus setelah dari kecamatan Lanjut kabupaten. ke kabupaten, tes lagi. Tes lagi. Kabupaten berapa yang lolos? Yang lolos 2 kabupaten. Ini mereka. Terus setelah kabupaten lanjut ke Provinsi. Oke, jadi
Bagas ini lagi seleksi atau udah dinyatakan lolos? Sudah seleksi tapi tinggal nunggu hasil seleksi. Wih, mohon doanya ya Iya, guys, lolos semoga semuanya ya. diberi Amin. kelancaran juga. Amin. Kalau boleh tahu, sejak kapan kalian mulai tertarik dengan dunia baris berbaris nih? Kalau dari aku sendiri pas masuk dari Mandua ini. Wah, ada motivasinya kah? Apa yang memotivasi kalian gitu? Apa ya? Ya kalau saya sendiri kan dari SMP memang sudah aktif dari baris-baris itu. Lomba seperti lomba kreasi baris-baris LKBB itu kan saya sudah aktif dari SMP ya. Dari situ saya sudah tertarik dari SMP. Nah, waktu di MAN ini kan ada ekstra Iya. paskibra. Iya. Nah, saya rutin latihan itu dan diproyeksikan untuk maju kabupaten. Alhamdulillah dari kabupaten lolos kan. Kabupaten lolos itu dari kabupaten berapa banyak yang seleksi? Sekitar 160-an. Banyak banget ya, Wih, Kak. salah satunya ada di Mandua Banyuwangi. Iya, Itu keren banget sih. Patut dibanggakan ya, Kak. Betul. 160 dari seluruh sekolah Kabupaten Banyuwangi itu kan. Yang diterima itu 78. 77. Oh iya, 77. Nah, 77 itu antaranya 41 laki, 31 perempuan, untuk laki-lakinya itu 46. ya 46 laki lah kira-kira. Berarti yang diutamakan itu yang laki-laki. Iya. Ya. Wih. Nah, Ya silakan. terus kan itu waktu pantuhir penilaian akhir itu kan juga dipilih untuk yang lanjut provinsi kan. Nah, itu dari kabupaten itu mengeluarkan 3 pasang, jadi 3 laki-laki 3 perempuan. Nah, berhubung ada instruksi yang mendadak dari BPIP, nah mereka mengerahkan itu untuk per kabupaten itu di Jawa Timur ya, per kabupaten itu mengeluarkan 2 pasang saja. Dikurangin gitu Ya, ya? dikurangin. Kenapa itu kira-kira? Ya kurang tahu kebijakannya BPIP itu. Sebelum itu aku mau tanya kayak ada nggak sih syarat-syaratnya kalian buat ikut seleksi ini? Pastinya ada, terutama dari tinggi. Habis itu kayak kesehatan kita juga pastinya dicek di sana. Tingginya kira-kira berapa kalau untuk cewek dan cowok? Kalau cewek itu minimal 163, untuk maksimalnya 175. Kalau laki-laki kan kebijakan per kabupaten beda. Kalau di Banyuwangi ini ya seperti itu. Kalau laki itu tingginya 170 minimal. Minimal. Maksimal 180. Wih. Kalau kakak-kakak ini tingginya berapa? Kalau aku 166. Wih, tinggi banget. Kalau kalau saya 180. Udah nggak kaget nih kalau mereka lolos. Ya, tinggi banget. Kalau di samping mereka kayak kalau ngeliat harus gitu. Kalau Tinggi sekarang banget. istilahnya itu gapura kabupaten, Kak. Iya, tinggi gitu. Iya, betul. Oke. Aku mau tanya, kan tadi katanya kayak harus dijaga staminanya. Gimana sih caranya kayak ngejaga staminanya gitu? Ya mau dari pola hidup, pola makan juga kan diatur, dari pola tidur juga. Tidur itu harus Jam 9 atau jam 10 itu udah harus tidur, nggak boleh lebih dari itu. tidur itu 7 jam, 8 jam lah. Pagi harus bangun pagi. Ya. Berarti udah terjadwal gitu ya kegiatannya. Harus udah tersusun. Aku mau nanya tuh Kak Bagas ini orang mana? Kok logatnya kayak bukan orang Banyuwangi gitu? Saya Banyuwangi Asli? lahir di Banyuwangi, tapi orang tua itu kalau ayah asli Banyuwangi. Iya. Kalau ibu itu asli Blitar. Oh, makanya kayak agak aneh gitu. Kayak nggak sama gitu. Kalian itu seleksinya kan bertahap ya. Itu tempat seleksinya beda-beda atau gimana? Di mana aja itu? Tempat untuk seleksinya itu ada 8. Yang pertama itu ada administrasi. Administrasi itu cukup dari sekolah juga bisa difoto, itu ntar dikirim ke aplikasi. Yang kedua itu ada TWK. TWK itu juga ngerjainnya di sekolah di SBSN kemarin.
sama TIU juga di SBSN. Habis itu kesehatan itu ada di GOR. Habis kesehatan itu PBB. ya, PBB itu sekalian parade. Jadi PBB itu geraknya kita lah, ketakasan kita dalam baris-baris dan parade. Penting itu parade. dilihat dari postur tubuh kita. Ada yang pundaknya miring kah atau kakinya X atau O, Iya. dilihat. Sedetail itu ya kak. Iya, betul. Sedetail itu. Siapa yang jadi jurinya waktu itu? Dari juri itu ada 3 matra kemarin. Dari kedinasan ada 3 matra, yaitu Polri, TNI AD dan TNI AL. Ya. Terus kalian kalau ikut-ikut kayak gini itu ada pembinanya nggak sih dari sekolah? Ada pembinanya, Siapa, Siapa? tuh? Bapak Supriyono. Wih, Sudah kuduga. Kalau Pak Ian itu emang cocok banget kalau ikut-ikut iya, kayak gini. benar. Oke. Itu kalian seleksinya berapa lama kira-kira? Untuk yang di GOR itu 3 hari. Kalau kemarin Kak Bagas yang di provinsi itu seleksinya berapa hari? Itu 4 hari. Ngapain aja itu seleksinya? Seleksinya kurang lebih sama seperti di kabupaten, tapi bedanya kalau di provinsi itu nggak ada Parade. administrasi, nggak ada. Oh. Soalnya langsung diurus sama Bekas Pangpol di Banyuwangi ini. Deg-degan nggak sih waktu seleksi? Kalau di kabupaten malah saya deg-degan, kalau di provinsi nggak, malah kayak biasa aja gitu. Kenapa tuh? Ya soalnya kan udah pernah ngalami. Udah berpengalaman. Oke. Iya. Itu selama 4 hari ya? Itu di karantina atau gimana? Ya di karantina, seperti karantina lah kan, soalnya di sana itu tempat seleksinya itu di gedung BPSDM di Surabaya itu. Nah di situ kan ada seperti ke asrama gitu, asrama. Nginepnya di situ, jadi selama 4 hari itu di asrama situ. Mungkin bisa diceritakan gak sih kayak kesehariannya ngapain gitu? Kita kan kayak kepo gitu kan kita juga bukan calon paskibraka gitu kan, jadi kayak pengen tahu aja gitu, boleh nggak sih? Ya boleh. Jadi saya kan selama 4 hari itu dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah minggu malam itu, jadi malam Senin itu saya berangkat ke Surabaya. Datangnya itu sekitar jam setengah tiga itu nggak bisa tidur saya. Nggak bisa tidur. Kenapa tuh? Karena Tidur kan saya tipe orang yang gampang mabuk di mobil itu. Apalagi supirnya itu barbar gitu. Yang penting alhamdulillahnya nyampe dengan selamat ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu istirahat sekitar 2 jam, bisa tidur lah. Habis itu pagi udah mulai kita. Langsung ya. Iya. Jam 7 itu udah pembukaan, udah penyematan. Yang calon paskibra provinsi itu udah penyematan. Lalu kembali ke asrama masing-masing, menata baju, menata apa aja yang dibawa kan. Habis itu hari pertama itu seleksi TWK, tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan, psikotes. Nah, untuk tes wawasan kebangsaan itu 20 soal. Untuk yang psikotes itu sekitar 300 soal. Wow. Itu dikasih waktu nggak? Iya, dikasih waktu. Berapa lama kira-kira? Kalau yang tes wawasan kebangsaan itu cuma 1 jam, 60 menit kan. Kalau yang psikotes itu 2 jam, soalnya 300 soal. Mumet nggak? Ya kalau dibilang mumet banget. Iya, banyak banget ya kak ya. Terus itu 300 soal itu dijawab semua atau ada yang bolong-bolong? Harus dijawab semua. Kalau nggak dijawab semua nggak bisa di submit itu. Gitu. Iya. Aduh, aku ngebayanginnya aja udah pusing banget. 300 soal itu kayak ya ampun. Iya betul. 20 soal aja puyeng apalagi Iya, 300. apalagi Aduh. 300 ya ampun. Itu untuk hari pertama. Nah itu kan dari pagi sampai sore itu, sampai sore. Ya ada jedanya itu kayak ice breaking gitulah. Untuk malam itu tes wawancara. Tes wawancara sekalian kepribadian. Nah itu kita tuh diwawancara sama panitia. Panitianya itu kemarin yang nyeleksi itu sekitar, yang wawancara itu sekitar 8. 2 itu dari
Paskibraka Indonesia mantan itu PPI dari PPI 2 Indonesia kan. Yang 2 itu psikater dari psikater, yang 3 itu dari BPIP. Nah itu ditanyain lah seputar wawasan kebangsaan, pengetahuan sosial, terus ditanyain tentang bullying juga, terus harus menunjukkan bakat minat kita. Ditanyain bakat minatmu apa gitu. Kalau kakak bakat minatnya apa? Kalau saya kemarin pidato berbahasa Inggris. Wih. Pasti jago bahasa Inggris nih pasti. Enggak kok. Ikut gerbang nggak? Iya, gerbang gitu. Udah English pasti Club ya? jago sih ini. Iya pasti. Kalau Kak Citra ini rutinitasnya kalau misalkan yang tingkat kabupaten itu gimana aja Kak? Ngapain aja? Ya pastinya itu buat hari terakhir ya. Hari terakhir tuh datang pagi, pas itu datang jam 4 ke MAN. 4 pagi. Iya, jam 4 pagi ke MAN. Habis itu jam 5-an itu langsung berangkat. Habis itu tuh kita baris dulu. Habis baris itu kita disuruh berhitung ya buat keluar. Iya. Buat keluar, habis itu ntar dipanggilin nomor-nomornya buat wawancara. Yang wawancarain tuh ada ya sama tadi ada 8, semuanya dari panitia sananya. Berarti yang tingkat kabupaten itu juga ada wawancaranya gitu Ya ya? ada. Wawancaranya kira-kira sama atau enggak? Beda, kalau di provinsi kan ditanyain bakat minatnya, kalau di kabupaten enggak. Oh gitu. Terus perasaan kalian setelah dinyatakan lolos lah ya, bisa dibilang. Itu gimana? Ya pastinya seneng, Iya. kayak nggak nyangka aja lah. Nggak nyangka. Iya, soalnya waktu tes Samapta itu insecure sama hasil yang lainnya. Terus juga pas wawancara nggak bisa jawab dengan baik lah istilahnya. Kalau Kak Bagas gimana? Pasti udah nyangka kan? Udah kutebak pasti nyangka Iya, dia. Karena kan kalau misalkan kita lihat-lihat nih ya Kak, dari proporsi Posturnya badan itu- mereka gitu, itu kayak udah pas banget Iya. gitu, kayak udah kelihatan pas kibranya banget gitu loh Kak. Oh iya, aku mau tanya, kan katanya yang seleksi ini itu dari berbagai sekolah ya, itu gimana sih perasaan kalian kayak bersaing dengan sekolah-sekolah lain gitu? Ya namanya kompetisi kan. Pastinya ada yang lolos, ada yang nggak lolos kan, ada yang menang, ada yang kalah. Nah itu kita tetap solid aja, nggak kayak bermusuhan sikut-sikutan itu enggak. Jadi harus harus solid lah kan, kita kan juga seperjuangan seangkatan kan. Jadi nggak terlalu menekankan lah ke persaingan itu, lebih ke Persaingan Saling secara support gitu. sehat ya. Kalian dapet temen nggak sih setelah seleksi kemarin? banyak. Banyak. Pastinya dong, nambah Iya relasi. sih. Iya. Soalnya aku Tambah kemarin lihat TikTok tuh ada lewat FYP itu ada fotonya Kak Bagas. Oh iya. Heeh. Udah terpampang ya. Iya. Ada nggak sih kayak tantangan kalian gitu pas kayak seleksinya gitu? Kalau tantangan itu dari Capaska tuh ya, yang paling ditakoti lah, yang paling menegangkan itu dari Samapta. Apa itu? Ya. Samapta itu tes kebugaran jasmani Ya, kita. tes fisik kita yang kayak tes push up, sit up gitu. Oh. Yang paling sulit apa bagi kalian? Ya Samapta itu. Iya sama. Soalnya kan Ah. dari lari harus 12 menit harus 3 kilo, push up semenit harus 40, sit up semenit harus 40, back up juga semenit harus 40, shuttle run harus 15 detik gitu, Iya. 3 putaran. paling bagus itu 15 detik. Itu udah nilai 100 itu dah. Ya. Antara sit up, push ups dan lain-lain, kalian paling susah yang mana? Sit up. Kalau saya push up. Wah, Kalau Kak Aura? dua-duanya. Kalau aku semuanya. Oh iya sama semuanya, aku juga semuanya kok. Oke. Mungkin Kak Rehan ada yang ditanyakan? Terus kalian ngebagi waktunya itu gimana? Kan Kak Bagas ini OSIM juga kan? Itu ngebagi waktu antara paskib, OSIM, dan pelajaran itu gimana? Ya harus pinter-pinter sih. Dari kan bulan sekarang kan OSIM event juga jarang kan ya.
Terus sekolah, untuk sekolah ini tugas memang ketinggalan banyak, apalagi saya kan habis karantina seminggu kan di Banyuwangi sebelum berangkat itu provinsi. Banyak banget itu tugas. Oh, itu ada karantinanya juga ya sebelum Iya, ke provinsi? latihan rutin itu di Banyuwangi. Itu cuma Kak Bagas saja Iya, sendiri ya? Sendiri? ya sama seperjuangan ini ada Oh. 3 orang kan sebenarnya. Ada momen-momen lucu nggak sih ketika seleksi? Di kabupaten ada. Apa? Ya waktu penilaian akhir, waktu pantuhir itu kan dipanggil satu-satu itu kan sesuai ranknya. Nah itu disendiriin, jadi disendiriin. Nah waktu itu udah kekumpul semua kan, pas 77 kan itu ya. Iya. Nah itu langsung dipilih untuk lanjut ke provinsi. Nah itu kan apa ya, dari panitia tuh nginstruksi gini, siapa yang tingginya di atas 175 sekalian BB-nya ideal. BB ideal itu berapa? Sesuai tingginya. Oh, Kalau saya kan tinggi waktu di kabupaten itu kan tinggi 179. Nah, untuk BB saya itu 70 waktu itu. oh, Nah, ya sesuai TB-nya, kalau BB-nya idealnya berapa. Nah, saya kan orangnya kayak gimana ya? Ya introvert kan saya kan. Introvert. Nah, saya nggak maju waktu itu kan, tinggi saya kan 179. Saya nggak maju. Terus dari panitia itu ada yang target saya, ada yang target saya. Itu bilang gini, ya kan didikan militer kan emang keras kan. Keras. Ini, hei kamu belakang sendiri, ngapain gak maju kamu? Kamu kan tinggi 179, apa nggak denger telingamu? Ditendang itu pinggang saya. ditendang? Iya. Ya ampun. Emang keras sih. Iya, karena kan Heeh. biar kita juga Lebih apa ya, disiplin. biar punya apa ya, percaya diri juga buat majunya gitu. Iya. Nah majulah itu. Rata-rata itu banyak dari SMA Taruna. Memang saingan kan SMA Iya Taruna. sih. Dari SMA 2 Taruna Bayangkara, nah itu rata-rata dari situ. Tapi sayangnya mereka itu pendatang, bukan Asli Banyuwangi. Iya, ada yang dari Jakarta, dari Palembang. Sebenarnya Banyak. dari postur, dari berat badan, BBB, cek voice-nya juga bagus semua, tapi nggak sesuai kriteria karena itu tadi bukan asli Banyuwangi dia. Itu ngaruh ya ternyata. Ngaruh ternyata. Terus kalau pakai behel itu boleh nggak sih? Kalau pakai behel itu kan waktu tes kesehatan itu masih dipertimbangkan kalau itu. Oh, Soalnya kan waktu pantuhir itu kan dikumpulin nilainya jadi satu. Jadi semua runtutan tes itu dijadiin satu, itu ranknya berapa dia. Dia bagus apa enggak? terus teman kalian ada nggak yang pakai behel yang keterima? Enggak ada. Kalau yang Seangkatan nggak ada? perempuan, Nggak ada. yang perempuan nggak ada. Kalau misalkan momen yang paling dikenang selama seleksi ini apa kira-kira? Tadi kan momen lucu, sekarang momen yang paling dikenang gitu. Ya pas pantukir itu sih. Apa udah deg-degan, overthinking semuanya di situ. Di sini kan kita bulan apa sih ini? Bulan Mei ya. Mas Agustusnya masih lama. Kalian tampilnya juga semoga aja lolos semua jadi bisa tampil jadi paskibra pas upacara kemerdekaan. Iya. Kalian apa sih yang memotivasi kalian kayak pingin banget tampil jadi paskibra gitu pas upacara kemerdekaan itu? Ada nggak sih latar belakang yang membuat kalian kayak pengen jadi paskibraka gitu? Ya tentunya dari situ kan ini kan event setahun sekali. Nah dari situ saya tuh termotivasi dari diri saya, ini setahun sekali masa saya nggak ikut gitu. Nah dari situ saya juga pengen kontribusi ke acara tersebut kan. Ya dari situ saya pengen mengikuti paskibraka. Oke. Sama alasannya juga kayak gitu. Mungkin kalian apa ya? Tanya apa lagi ya?
Oh iya, ini denger-denger nih Kak Bagas ini punya kembaran Kak. Apa iya? Iya Kak. Iya, punya kembaran saya. Sekelas? Sekelas. Aku nggak pernah lihat sih Kak. Nggak pernah lihat. Jarang lihat gitu. Oke. Kirain pertama kembarannya itu yang Bagas juga namanya. Tapi Oh iya tahu. Tahu nggak? Tahu. Yang Kirain. dikenal Bagas Tribel. Iya itu kirain itu kembarannya. Ternyata Iya. bukan. Beda Kak wajahnya. Iya sih. Soalnya katanya itu saya itu sama kembaran saya itu beda banget katanya. Dari badan, dari ya Muka. semua lah. Ya, Itu Beda. bener-bener kembar identik. Apa nggak identik, Iya nggak identik. tapi kembar. Iya kembar. satu ibu satu ayah? Ya, Iya. iya, namanya juga kembar gimana? Oh nggak identik ya? Ya kan ada yang kembar identik dan tidak Iya identik. sih. Kak. Oke. Iya sih. Selama apa ya seleksi makanan yang biasanya kalian makan yang wajib banget dimakan itu apa Kak kira-kira? Tentunya 5 sehat 4 sempurna itu. 4 sehat 5 Empat sempurna. sehat. Ya harus terpenuhi semua lah, dari protein, dari karbo, Harus semua terjaga. Bener banget. Karena itu juga selain buat kita semangat kan emang dasarnya buat kita sehat juga kan ya. Kita harus Iya. makan 4 sehat 5 sempurna gitu. Terus itu kalian itu kan harus jaga proporsi badan kan? Itu kalian nge-gym nggak sih? Enggak. Kalau aku enggak. Kalau Kalau Kak Bagas Kalau nge-gym enggak saya. oh enggak. berarti cuma kayak latihan fisik biasa gitu ya. Iya. Iya. Sampai sekarang setiap hari tetap kayak gitu. Tetap latihan gitu. Kalau latihan sekarang jarang ya, Iya. soalnya fokus ini nugas. Oh, Wih, iya. apalagi Rehat mahat. Oh, mahat. Iya, saya mahat. Oh, wah, keren banget. Kak Citra mahat atau bukan nih? Bukan. Oke. Gimana Kak? Udah cukup mungkin? Kalian ada yang ditanyain nggak ke Iya. kita gitu? Tanya-tanya gitu Kak sama kita. Apa ya? Tanya apa? Nggak ada ya. Ini Ya udah. kita itu Kita first time lagi. Iya, Heeh. kita kan kemarin kan habis program podcast kan pas bulan Ramadan itu 30 podcast. Nah, sekarang tuh setelah bulan Ramadan ini baru pertama kali Iya. kita berdua podcast bersama. Jadi kayak agak ndredeg gitu rasanya. Aku Maaf ya juga. teman-teman. Oke. Oh iya, kemarin Kak Bagas kenapa nggak mau podcast sama Kak Virus dan Kak Chelsea? Emang ada masalah apa sama Kak Virus sama Kak Chelsea? Siapa yang bilang enggak loh? Enggak kok, enggak. Enggak? Kan, Mungkin- saya malah nggak tahu hostnya siapa kan. Oh. Oh gitu. Oh berarti itu hanya simpang siur kabar Iya, aja. Dia ngarang dia itu. Oh. Iya. Aduh, sorry. mungkin karena satu kelas jadi mereka malu gitu. Maaf ya guys, mungkin. batu aku mungkin bisa. malu. Oke. Udah cukup ya Kak ya bincang-bincang kita. Kita udah tahu rutinitas mereka selama jadi Capaska gimana, cerita-cerita mereka setiap harinya gimana. Kita udah tahu, udah cukup mungkin ya. Ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Mandua Banyuwangi supaya kita lebih rajin lagi Iya, buat podcastnya. bener. Dari kakak-kakak ini ada kata-kata nggak sih buat Sobat Mandawangi? Ada. Apa nih? Silahkan. Ya, jadi untuk semangat terus untuk teman-teman seperjuangan saya, tetap optimis, realistis, Jangan pesimis ya. ya. Jangan pesimis. Nggak Jangan boleh. takut untuk mencoba. Iya benar. Siap. Kata-kata hari ini. Tadi udah dikasih kata-kata nih. Ya, betul, sama Capaska lagi. Iya benar banget. Oke mungkin sobat-sobat Mandawangi udah cukup podcast kita kali ini. Kita udah cukup untuk menemani kalian di pagi hari ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.